kasih Bu Sani. Selamat pagi menjelang siang para pemirsa senior sejawat. Saya lihat pesertanya sangat banyak sekali. Ini webinar yang sangat luar biasa. Dan saya bersyukur menjadi narasumber yang ketiga ya, karena dua yang sebelumnya sudah luar biasa menyampaikan materinya. Nanti saya akan fokus pada dua hal saja, yaitu aktivitas fisik dan nutrisi. Kedua hal ini pasti sudah diketahui oleh para audiens semuanya, para pemirsa semua udah tahu pasti bahwa aktivitas fisik pasti sangat baik untuk lansia, apalagi di era COVID. Begitu juga dengan nutrisi. Saya hanya ingin menguatkan saja bahwa supaya dengan pemahaman akan masuk ke perilaku. Karena pemahaman yang dalam akan membuatkan sesuatu itu menjadi lebih kita biasakan atau kita wujudkan dalam bentuk perilaku. Sebelumnya, saya akan mulai dulu dengan case ini supaya kita paham betul bahwa COVID ini bukan sesuatu yang tadi sudah disampaikan Bu Dia, bukan sesuatu yang kita bisa anggap enteng, tapi jangan juga sampai menimbulkan kita beban pikiran atau stres yang berat ya. Kasusnya sudah banyak sekali di dunia, jadi jangan lagi kita berpikir bahwa ini adalah konspirasi dan lain sebagainya, karena nyatanya nih seluruh dunia sudah terkena. Dan kita harus waspada, kita harus berpikir bagaimana supaya kita bisa mengatasi hal ini. Ya. Dan di Indonesia kasusnya sudah cukup besar dengan angka kematian 6%. 6% itu angka yang tinggi. Ya. Ini 6% itu angka tinggi, tidak bisa kita abaikan. Bagaimana posisi kita ini di Bali, ini seluruh Indonesia, angka yang tinggi Jakarta, sekarang Jawa Timur naik terus merangkak tinggi, kemudian ini di NTB juga tinggi, ini posisi kita di Bali. Ya. Kemudian kalau dilihat tren Indonesia secara umum memang kasus masih tinggi. Kita tidak bisa bilang bahwa semua sudah terkendali dengan baik, tapi mari kita waspada, mari kita jaga supaya hal ini tetap bisa kita pertahankan, paling tidak kita bisa menurunkan case-nya dan mengatasi angka kematian seminimal mungkin. Dan ini adalah angka kematiannya. Kalau dilihat dari proporsi angka kematian, ternyata kematian lebih banyak pada lansia. Ya kita mengertilah, kalau lansia itu pasti lebih rentan dibanding usia dewasa. Tetapi perbedaan ini cukup tinggi, itu yang menyebabkan kami bertiga dan teman yang lain ini bersama moderator juga termasuk pemirsa semua, mari kita menjaga lansia kita supaya angka kematian ini kita bisa turunkan dengan baik. Ya. Kenapa lansia itu berisiko? Saya akan fokus di sini karena memang terjadi satu yang namanya immunosenescence. Immunosenescence itu adalah penurunan kekebalan atau sistem imun akibat proses penuaan itu sendiri. Dan adanya komorbiditas menyebabkan lebih berisiko lagi, dan semua komorbiditas ini pasti akan banyak pada lansia karena proses penuaan akan menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit. Belum lagi problem malnutrisi, belum lagi problem kapasitas fungsional, sarkopeni, frailty. Ini adalah suatu kondisi di mana tubuh menjadi lemah, otot menjadi semakin kecil, kita menjadi sulit melakukan aktivitas, maka kita akan sulit meraih peningkatan imun yang kita inginkan. Itu adalah kaitannya. Bagaimana sebenarnya meningkatkan imunitas? Ini ada beberapa, saya ambil sebuah slide ya. Ini dari majalah sebenarnya, tapi saya pikir ini kok bagus juga ya. Ternyata yang pertama yang disebut di sini exercise, kemudian harus banyak kena sinar, nutrisi, relaksasi, ya. Kemudian ada nyinggung juga tidur bagaimana, cairan bagaimana, dan lain sebagainya. Ya, itu disampaikan dapat meningkatkan imun. Tapi kita akan fokus sekitar sini, dan saya hanya fokus pada exercise dan nutrisi saja. Ini adalah konsep yang harus kita pahami, bahwa pada manusia atau perkembangan usia, bahwa munculnya penurunan fungsi organ, munculnya penyakit akibat dari faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Dan semua ini berinteraksi. Kita tidak boleh hanya fokus pada sudah genetik saya sudah nasib saya begini, dan tidak boleh begitu, karena semuanya saling berinteraksi. Tetapi apapun yang terjadi sekarang, maka hal-hal yang kita bisa rubah atau kita bisa perbaiki, tetap kita harus perbaiki, terutama adalah di diet dan di physical activity.
stres kita kontrol, komorbiditas kita kontrol, dan lain sebagainya. Termasuk nanti obat-obatan yang harus kita tetap lanjutkan atau kita upayakan supaya penyakit yang sudah muncul itu tetap terkontrol dengan baik, sehingga mengurangi angka kesakitan, angka morbiditas, dan kematian. Kita akan fokus pada aktivitas fisik dan nutrisi, ya, terutama pada era COVID saat ini. Apa manfaat aktivitas? Nah, ini yang menarik. Ternyata aktivitas itu bisa meningkatkan otot, kemampuan paru kita juga akan baik. Berat badan jadi terkontrol, risiko penyakit jantung, kemudian imunitas akan meningkat, kemudian termasuk meningkatkan, memperbaiki tekanan darah, kemudian memperbaiki fungsi otak. Ini yang disampaikan. Tapi sebenarnya exercise itu fungsinya bisa di seluruh tubuh kita. Ini adalah sebuah jurnal yang saya publish, saya tulis berdasarkan hasil membaca bahwa dengan exercise itu kita akan mengeluarkan ada namanya myokin, dan dia myokin yang dirilis ke dalam sirkulasi ini berefek ke seluruh organ kita. Myokin itu adalah sebuah protein yang akan dikeluarkan, yang akan mempengaruhi atau menstabilkan semua organ tubuh kita. Jadi yakinlah bahwa exercise itu sangat penting, ya. Jadi jangan sampai kita mengabaikan exercise atau menganggap remeh, karena dia tidak hanya sekedar untuk kebugaran, tidak hanya sekedar olahraga supaya kuat, tapi juga menjaga kesehatan tubuh secara sistemik. Dan ini adalah 5 jalan bagaimana exercise itu meningkatkan sistem imun, atau 5 jalur yang terjadi. Dia akan meningkatkan kesehatan fisik dan mental, termasuk mental loh, jangan lupa loh dengan exercise. Tadi Bu Diah juga menyinggung ada exercise, ya. Kemudian oksigen bagus, ini T-sel kita, T-sel adalah merupakan sel imunitas, juga akan meningkat. Menurunkan hormon stres. Kita tahu ada hormon stres, hormon termasuk katekolamin, termasuk steroid akan meningkat pada saat stres, dan dia akan menekan sistem imun kita. Dengan exercise, kita bisa menekan hormon-hormon tersebut, ya. Kemudian, nah ini insulin yang tadi, insulin sensitivitas akan meningkat, mencegah, mengontrol gula yang kencing manis, mencegah terjadinya kencing manis, mengontrol tekanan darah. Jadi kalau orang hipertensi bukannya nggak boleh olahraga, harus lakukan olahraga. Itu yang harus dipahami bersama. Sehingga kalau komorbid tadi kita kontrol, terhindar dari COVID, kalaupun kena dari COVID, komorbid terkontrol baik, maka angka kesembuhan kita akan menjadi semakin tinggi dengan melakukan exercise. Tetapi, exercise mana yang baik? Ini adalah sebuah kurva, bentuknya kurvanya seperti U atau J. Kalau kita tidak melakukan aktivitas, kita hanya duduk-duduk, nonton TV, makan-makan, makannya berlebih, maka ini akan menurunkan imunitas kita, kita akan berisiko mudah terkena infeksi saluran nafas maupun infeksi lain. Tapi kalau berlebih, ini overtraining nih. Ternyata juga tidak baik akibatnya. Ya, dia akan meningkatkan risiko untuk terkena infeksi dan menurunkan sistem imun kita. Jadi yang benar adalah yang exercise yang moderate. Exercise ini exercise moderate, ya. Kalau yang ini terlalu sedikit, waktunya sebentar saja, cuma 5 menit exercise, ya nggak ada efeknya. Tapi usahakan cukup, kira-kira setengah jam sampai 1 jam. Kemudian kalau terlalu berlebih sampai 2 jam, lebih 3 jam exercise-nya, itu juga tidak baik karena dia akan menurunkan sistem imun. Bukan kita mendapatkan imun yang meningkat. Ini adalah rekomendasi latihan fisik pada lanjut usia. Kita singkat sebagai GLAD. Ini saya dapatkan dari Chinese Geriatric Society, ya. GLAD itu kepanjangannya adalah gradually, kemudian L itu adalah appropriate load-nya bagaimana, kemudian E itu adalah age, kemudian D itu adalah diet. Jadi termasuk nutrisi. Jadi nanti saya akan singgung juga tentang nutrisi di belakangnya, berkaitan juga ternyata dengan latihan fisik. Dia menjadi satu bagian yang utuh sebenarnya. Kita mulai dengan gradually. Jadi latihan fisik di rumah secara progresif bertahap. Misalnya kalau memang yang sangat lemah sekali, kadang-kadang 5 menit kok sudah capek, ya 5 menit dulu, habis itu besoknya 6 menit, besoknya 7 menit, 8 menit, dan terus ditingkatkan. Kemudian jangan meningkatkannya harus bertahap, jangan lebih dari 10% dibandingkan dengan minggu sebelumnya.
berusaha melakukan latihan peregangan dulu 10 menit sebelum melakukan aktivitas fisik yang lebih berat. Itu gradually-nya. Kemudian bagaimana dengan appropriate load-nya? Jadi latihan fisik yang direkomendasikan memakai laju nadi maksimalnya. Ini mungkin masih ingat nih, saya dulu juga pernah rasanya diberikan kuliah waktu zaman sekolah, dan ini ternyata sampai sekarang pun masih dipakai. Jadi kalau kita exercise, jangan lupa mengukur nadi kita pakai 220 dikurangi usia. Usia saya misalnya sekarang berapa? Ya 17, bukan 17, 50 gitu dikurangi 50 ya, maksimal sampai 170-an gitu, itu sudah maksimal sekali. Kalau bisa diturunkan dari target ini, 60 sampai 70 berarti 150 sudah cukup bagi saya. Nggak usah terlalu berlebih. Latihan fisik minimal 3 sampai 5 kali seminggu dengan lama 30 sampai 60 menit setiap kali latihan. Jika ada nyeri lutut atau nyeri sendi, kemudian disesuaikan bentuk atau jenis yang latihan yang kita gunakan. Kalau merasa nyeri, maka segera hentikan latihan. Kemudian kurangi intensitas sampai nyeri berkurang, kita ulang lagi. Kita latih lagi secara bertahap sehingga tidak menimbulkan cedera. Ini yang harus hati-hati. Yang kedua, latihan fisik dengan sesuai dengan kemampuan, umur, kemampuan, penyakit ya. Penyakit apa yang dimiliki itu sangat apa yang harus dijalani. Dan tetap menjaga istirahat, tidur. Rekomendasi tidur sebelumnya jam 10 malam dan minimal tidur paling tidak 7 jam. Tapi 7 jam ini juga kadang-kadang setiap orang berbeda-beda, tapi yang penting tidur itu nyaman. Kemudian dengan latihan fisik juga menyebabkan tidur menjadi lebih lelap. Dia ada kaitannya. Kadang-kadang ada yang nggak bisa tidur, tidak berani latihan fisik. Tidak latihan fisik, tidurnya bukannya tambah bagus, ternyata tambah tidak bagus lagi. Yang terakhir adalah diet. Diet berhubungan dengan latihan fisik, jadi harus ada keseimbangan. Kalau orang yang melakukan aktivitas fisiknya baik, maka dia akan membutuhkan nutrisi. Dia akan merasa lebih lahap makannya. Itu lanjut usia itu banyak yang nafsu makannya tidak bagus. Padahal sebenarnya kuncinya dia karena dia tidak melakukan aktivitas fisik yang cukup. Jadi kalau dia aktivitas fisiknya cukup, dia akan merasa kok cepat lapar ya. Akhirnya asupannya menjadi lebih baik. Asupannya lebih baik, dia akan menjadi lebih kuat untuk bisa melakukan aktivitas fisik. Dan ini adalah sebuah studi di mana latihan fisik dan nutrisi asam amino atau proteinnya diteliti, dihubungkan dengan kemampuan sintesis dari protein atau pembentukan protein atau pembentukan otot. Jadi kalau kita mau lebih kuat, lakukan aktivitas fisik, asupan nutrisinya dicukupi, proteinnya tinggi, baru akan terbentuk otot, baru kita akan lebih bertambah kuat. Jadi keduanya sangat berhubungan kalau dibanding dengan hanya melakukan satu saja. Ini aktivitas saja tapi nutrisinya kurang, kalau ini nutrisi saja tapi aktivitas fisiknya kurang. Kalau dua-duanya dia akan berlipat lebih tinggi.